bisa dengan Rizka. Nama ibu Imratun ya? Iya. Ibu senang dipanggil siapa? Ibu aja Mbak. Ibu aja. Oke. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Apakah masih merasa mual? Masih Sekarang ibu sudah makan atau minum apa? baru minum aja Mbak. Oke Bu, sesuai dengan kontrak kita kemarin ya Bu, hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara untuk mengurangi mual pada ibu, dan nanti saya juga akan menyatakan beberapa menu-menu diet tinggi karbohidrat dan lemak supaya nutrisi ibu ini tercukupi. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit saja, tempatnya di sini saja Ibu. Ya, sengaja. Baik Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang teknik apa saja untuk mengurangi mual dan diet apa saja yang baik untuk ibu lakukan, di sini saya sudah menyiapkan materinya ya Bu. Oke, yang pertama teknik non farmakologi untuk mengatasi mual. Untuk ibu ini kan lagi hamil ya, jadi lebih baik menggunakan teknik yang memang tidak menimbulkan efek samping. Kayak non farmakologi ini termasuknya tidak menimbulkan efek samping karena bukan obat gitu. Nah, tekniknya itu disebut akupresur. Akupresur itu apa sih? Jadi akupresur itu teknik memijat di perikardium 6 atau 3 jari di bawah pergelangan tangan di sini. Ibu pijat. Nah, sambil ibu pijat ini, ibu sambil terapi relaksasi nafas dalam. Gimana caranya? Jadi sambil pijat nanti ibu tarik nafas. Terus ibu juga mensugesti diri ibu untuk kayak saya pasti bisa yang kamu gitu. Itu teknik akupresur. Teknik diet makanannya itu ini di sini saya ngambil untuk diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Kenapa? Karena tinggi karbohidrat tapi rendah lemak. Karena kan ibu kan walaupun hamil kan pengen tubuhnya itu nggak terlalu banyak ya nambahnya, karena nggak bagus juga sebenarnya. Nah, untuk menunya itu dari sumber karbohidrat itu bisa didapat dari beras merah, gandum utuh atau roti gandum. Sayurannya itu bisa dari kentang, jagung, wortel, brokoli, bayam, dan sawi. Buah-buahannya itu seperti apel, mangga, dan jeruk. Kacang-kacangannya itu seperti kacang, kedelai, atau kacang merah. Nah, menu tadi itu disesuaikan dengan selera ibu dan kebiasaan ibu untuk menyediakan itu. Jadi nggak harus semuanya tuh ada, yang penting salah satu dari itu tuh ada gitu. Terus ibu juga harus rajin minum minimal itu 1 liter dalam 1 hari. Kalau misalnya dirasa susah banget untuk minum 1 liter ya ibu bisa kasih solusi minumnya itu pakai sedotan, karena kalau minum pakai sedotan kan kita nggak tahu ya, tahu-tahu habis aja kayak gitu. Jadi kayak ngasih sugesti ingin minumnya itu nggak banyak tapi tahu-tahu habis kayak gitu. Terus ibu juga harus mulai minum susu hamil nih Bu. Susu hamil mereknya itu terserah ibu, semua yang dijual di pasaran itu pasti bagus, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi ibu gitu. Terus ini sekarang saya beri ibu pulpen dan kertas yang berisi makanan yang tadi termasuknya tinggi karbohidrat tapi rendah lemak. Nanti ibu lingkari di salah satu bagian ini. Terus kalau udah dilingkari itu nanti ibu tempel di ruangan-ruangan yang memang kelihatan sama ibu, misalnya di depan pintu kamar, atau kalau misalnya ibu senang nonton TV kan bisa ditaruh di sebelah TV-nya biar ibu tuh selalu ingat untuk makan. Dan kalau misalnya ini udah rasanya tuh males banget buat makan, ibu bisa pakai rumus makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi bayi ibu tetap dapat nutrisinya kayak gitu. Terus ini udah diberi pulpen. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Udah Mbak, nggak ada juga. Nggak ada. Jadi saya anggap ibu udah paham ya. Selanjutnya kertas ini tadi ya bisa ibu tempelkan. Terus begitu saja ya Bu. Saya cukupnya kan sampai di sini. Terima kasih kerjasamanya. Semoga kehamilan ibu lancar sampai nanti. Amin, makasih. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui teknik farmakologi untuk mengatasi mual dan diet karbohidrat tadi Bu? Alhamdulillah jadi lebih tahu yang nggak tahu jadi tahu. Sekarang bisa ibu praktekkan teknik akupresurnya yang tadi untuk mengatasi mual. 3 tangan ya Mbak. 3 jari pakai dulu, terus searah cincin. Itu dilakukan kalau misalnya pagi hari setelah bangun tidur atau sebelum makan nih, pokoknya jangan sampai mual kayak gitu, dilakukan pada saat itu. Terus ini ya ibu jangan lupa untuk selalu melakukan teknik tadi, terus harus selalu makan, usahakan makan dengan diet yang tadi udah saya berikan. Terus ibu juga harus rajin
minum dengan tadi teknik yang pakai sedotan. Terus ibu juga harus mulai rajin dan rutin minum susu hamil ya Bu. Terus baik Bu, cukup sampai di sini hari ini. Besok kita akan ketemu lagi. Nah besok kita akan membahas tentang jam makannya itu baiknya kapan, terus porsinya itu bagaimana. Terus besok itu jam 8 aja ya Bu, jam Ya, 8 Mbak. pagi. Terus tempatnya di sini aja ya. Ya. Ya baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.